Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang penuh keberkahan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok pemimpin agung yang menjadi teladan utama dalam integritas, amanah dan keadilan. Yang saya hormati para dewan juri, guru-guru, panitia dan seluruh hadirin yang berbahagia. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pidato dengan tema Integritas Birokrasi Menuju Indonesia Emas 2045 melalui lensa syariah, dengan subtema Membangun Aparatur yang Amanah dan Berakhlak sebagai pilar birokrasi berintegritas. Hadirin sekalian, kita semua tahu bahwa birokrasi adalah tulang punggung pemerintahan. Ia menjadi jembatan antara negara dan rakyat, tempat di mana harapan masyarakat berlabuh untuk mendapatkan pelayanan yang adil, cepat, dan berkualitas. Namun sayangnya, berdasarkan data survei Ipsos Global Trustworthiness Index tahun 2024 mengenai tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pegawai pemerintah Indonesia, hanya berkisar 33%. Artinya, kepercayaan publik terhadap birokrasi kita masih rendah. Tak hanya itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan-RB juga mencatat bahwa lebih dari 400 kasus pelanggaran etik dan pungutan liar dilakukan oleh aparatur negara sepanjang 2023. Mulai dari pengurusan perizinan, rekrutmen ASN, hingga layanan administrasi publik. Padahal, seharusnya birokrasi adalah wajah negara yang paling dekat dengan rakyat. Tapi yang terjadi, justru banyak rakyat yang merasa terhalang oleh tembok birokrasi yang rumit dan mahal. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah saatnya kita menetap Indonesia Emas 2045 dengan paradigma baru, yaitu birokrasi berintegritas melalui lensa syariah. Islam telah mengajarkan bahwa setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban. Rasulullah SAW bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Aparatur negara adalah pemimpin dalam skala pelayanan publik. Mereka memegang amanah besar, bukan sekedar jabatan, tapi tanggung jawab moral dan spiritual. Integritas birokrasi bukanlah hasil yang instan. Ia lahir dari sumber daya manusia, aparatur yang berakhlak dan beriman. Jika kita menilik negara lain seperti Arab Saudi, sistem pemerintahan yang berlandaskan syariah memberi penekanan besar pada amanah dan akuntabilitas. Pelanggaran jabatan bukan sekedar sanksi administratif, tapi juga dosa moral yang nantinya akan dihisab di akhirat. Begitu pula di negara Jepang. Meskipun bukan negara Islam, budaya malu shame culture membuat para pejabat tinggi mereka mundur ketika gagal melayani rakyatnya. Lalu bagaimana dengan kita di Indonesia? Masih sering kita mendengar berita seperti kasus pungli di Samsat, jual beli jabatan, hingga gratifikasi di lembaga layanan publik. Ada yang nekat menyelewengkan dana bansos demi keuntungan pribadi, ada pula yang memperlambat izin hanya agar mendapatkan uang rokok. Ironis bukan? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam. Wa tudlu biha ila al-hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda dari orang lain itu dengan jalan dosa. Padahal kamu mengetahui.
Quran Surah Al-Baqarah ayat 188. Ayat ini menjadi peringatan keras bahwa korupsi dan pungutan liar adalah perbuatan batil. Dosa besar yang bukan hanya merusak sistem pemerintahan, tapi menghancurkan kepercayaan rakyat kepada negaranya. Hadirin sekalian, integritas birokrasi bukanlah hasil yang instan. Ia lahir dari sumber daya manusia, aparatur yang berakhlak dan beriman. Pemerintah telah menggaungkan nilai berakhlak bagi ASN yang memiliki akronim berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Namun, tanpa landasan nilai-nilai syariah, nilai tersebut hanya menjadi slogan tanpa makna. Islam telah mengajarkan prinsip birokrasi yang ideal, amanah seperti Nabi Yusuf, jujur seperti Rasulullah, dan adil seperti Umar bin Khattab. Bayangkan jika aparatur negara kita menjadikan tugasnya sebagai bentuk ibadah, melayani dengan niat lillahi ta'ala, menolak gratifikasi karena takut pada hisab, dan bekerja bukan karena jabatan, tapi karena amanah, maka birokrasi bukan lagi tempat pungli, tapi ladang pahala. Maka dari itu, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita perlu membangun mindset aparatur yang islami. Dengan melayani adalah ibadah, amanah adalah kehormatan, dan jabatan adalah ujian, bukan kemuliaan. Kita mulai dari diri sendiri, dari hati yang bersih, dari niat yang lurus. Jadikan setiap keputusan birokrasi berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan pribadi. Jadikan setiap tugas sebagai ladang amal, bukan ajang untuk mencari keuntungan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita bercermin pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, seorang aparatur yang beriman akan memberikan pelayanan terbaik sebagaimana ia ingin dilayani dengan baik. Dengan aparatur yang amanah, birokrasi yang bersih, dan pemerintahan yang berintegritas, Indonesia Emas 2045 bukan hanya impian, tapi janji yang akan terwujud. Akhiran, mari kita bersama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seluruh aparatur negeri ini, agar mereka mampu bekerja dengan niat suci, amanah, dan ikhlas. Semoga bangsa ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, adil, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, saya Haikal Rabbani memohon maaf apabila ada kesalahan dalam pidato yang saya sampaikan, karena sejatinya manusia tempatnya salah dan lupa, dan Allah yang Maha Sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.